Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Salam sehat untuk Bapak Ibu semuanya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan selalu dimudahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama bagaimana cara merealisasikan anggaran BOS di aplikasi Arkas dan bagaimana cara kita mengetahui yang kita entrykan itu sudah sesuai gitu, sudah balance dan sudah sama. Sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya aplikasi Arkas ini beberapa sistem tidak sesuai dengan keadaan di daerah kita. Maksudnya kita bisa buku pembantu bank bunga di Arkas sistemnya itu tidak bisa ada angka di belakang koma yang bisa kita mengglobalkan di angka berikutnya ya, sehingga kita perlu penyesuaian menggunakan beberapa aplikasi tambahan. Apakah kita mengerjakannya dua kali seperti biasa? Memang perlu adanya aplikasi manual. Nah, bagi Bapak Ibu yang mungkin belum memiliki aplikasi manual, bisa download di kolom deskripsi di bawah video ini. Sebenarnya ini lebih lengkap ya, ada buku pembantu bank, buku kas, dan K7B ya, atau register penutupan kas ya. Di sini sudah saya siapkan. Lalu buku kas umum dan penghitungan manual Kemendikbud, kemudian buku pembantu pajak, BOS K7C ya, atau register ya, lalu SPJ gaji dan surat pernyataan tanggung jawab mutlak atas absensi. Nah, di sini sudah saya sediakan, tinggal download saja gratis, semuanya gratis. Apa sih yang nggak gratis? Saya akan terus memberikan support pada Bapak Ibu semuanya. Jadi nggak perlu bingung Bapak Ibu, semuanya akan saya biar mempermudah Bapak Ibu. Saya nggak peduli di luar sana orang mencemooh, memaki ataupun menjelek-jelekan saya nggak pernah peduli. Karena bagi saya yang saya pedulikan hanyalah kasih sayang Tuhan Yang Maha Esa, bukan kasih sayang orang yang mencemooh kita ya. Baik, langsung saja jadi curhat nih. Kita masuk di Arkas Bapak Ibu ya. Kita langsung saja eksekusi maaf. Langsung masuk di penganggaran, menu penganggaran. Setelah itu di kertas kerja, silakan pilih BOS reguler ya. Di sini Bapak Ibu dicek ya, sebelum masuk dan mengerjakan SPJ, alangkah baiknya Bapak Ibu membackup dulu Arkasnya ya. Bapak Ibu bisa cek di sini, saya membuat backup Arkas saya seperti ini. Jadi ada dua, yaitu setelah update saya backup, lalu setelah pelaporan sampai bulan Maret ya saya up. Nah, ini sampai bulan Maret sudah saya backup, sehingga kalau saja terjadi apa-apa kita sudah siap itu ya. Nah, langsung lanjut ya. Setelah itu Bapak Ibu pergi ke menu penatausahaan, aktivasi BKU, lalu klik sumber dana. Di sini ada BES reguler, kita pilih. Nah, di sini ada sampai bulan April ya, karena yang sampai bulan Maret sudah saya laporkan, sehingga saya backupannya sampai bulan Maret. Nah, sehingga nanti kalau ada apa-apa tinggal kita backup saja. Oke. Lalu silakan aktifkan Bapak Ibu, silakan aktifkan mulai Januari, Februari, Maret. Sudah saya buatkan video ya di video sebelumnya. Kalau Bapak Ibu menyimak video saya baik-baik mulai video yang kemarin awal, itu sudah saya buatkan cara penerimaan anggaran tahap 1, terus cara pengisian Januari, Februari, Maret itu bagaimana, cara penutupan bagaimana, dan aktifnya itu bagaimana. Itu sudah saya buat tutorialnya di video saya sebelumnya, bisa dicek di kolom video saya ya, di video-video
saya sudah ada semuanya. Silakan Bapak Ibu cek saja di video, insya Allah semuanya sudah ada, sudah lengkap. Sudah ada beberapa video yang saya share, mungkin mungkin Bapak Ibu tidak ngeh ya, sehingga atau tidak, kan sebenarnya langsung bisa kita cek langsung di video koleksi saya, videonya apa saja, itu di situ sudah ada semuanya. Tujuan saya membuat video ini mungkin kalau ada bendahara baru yang belum paham, sehingga bisa belajar dari video saya, walau toh ada beberapa perubahan ya, pasti tidak jauh beda. Baik, langsung setelah ini Bapak Ibu masuk di buku kas umum. Ini kan aktivasi ya. Setelah itu masuk di buku kas umum. Kita pilih sumber dananya bos reguler. Nah, di sini kalau kita cek di buku pembantu buku kas tunai saya ya, itu bulan Maret tersisa 27 juta karena belum terbelanjakan. Karena saya baru di ACC pada bulan April tanggal 5. Nah, maka di sini buku kas saya tersisa 27 juta saldonya. Ya, sudah sama ya, 27 juta. Oke. Nah, langsung kita langsung masuk pada bulan April. Nah, di sini ada tagihan koran ya, Jawa Pos ya, karena kita fokus pada SPJ, cara meng-SPJ-kan. Maka di sini kita masuk pada SPJ ya. Saya ulangi. Kita klik SPJ, mungkin Bapak Ibu sudah paham. Lalu pilih tanggal transaksi, yaitu tanggal lunasnya atau tanggal setelah di ACC. Contohnya, saya di ACC-nya tanggal 5 April ya. Maka di sini transaksi saya otomatis tanggal 5 April setelah disahkan oleh penyelia atau pengawas dinas, pengawas keuangan ya. Kalau kita penyelia. Nah, otomatis sesuai dengan logikanya, kalau kita bisa membelanjakan kalau kita sudah di ACC. Belum nggak kemana mungkin kita itu membelanjakan sesuatu yang belum di ACC atau disahkan. Contohnya kita mau beli komputer atau laptop, tapi belum disahkan. Pada saat disahkan ternyata laptop ini harus direvisi karena ada beberapa hal tidak boleh atau hanya boleh ini. Nah, sedangkan kita sudah beli. Nah, itu yang akan kacau nantinya. Maka kita tunggu sampai di ACC gitu ya. Logikanya seperti itu. Oke, kita masukkan tanggal 5 April. Kita pilih majalah ya, surat kabar, karena di sini Jawa Pos bulan Januari. Kita uncek atau kita hilangkan centangnya. Lalu kita masukkan satu di sini 120.000 ya, bulan Januari koran 120.000. Oke. Langsung kita oke saja 120. Lalu kita masukkan di sini 120.000 di pengeluaran ya, di kas. Oke. Di BKU juga 120. Di BKU juga. Lalu setelah itu kita lanjut, yaitu yang kedua listrik, telkom, dan air ya. Ini di sini saya Januari dulu, baru Februari, baru Maret, baru April ya. Kalau Bapak Ibu maunya Januari, koran Februari, koran Maret, koran April, silahkan. Tapi di sini saya sesuai sistem aja, sesuai tanggal belanja ya maksudnya. Maka saya masukkan tagihan listrik. Nah, tagihan listrik. Nah, di sini tagihan listrik Januari, kita cek tagihan listrik Januari yaitu pada tanggal pembayarannya tanggal 8 Januari ya. 8 Januari yaitu 408.45. Nah, di sini 408.45 itu apakah angka di nota kita ini lebih kecil atau lebih besar dari angka anggaran yang ada di arkas kita. Kita cek ya. Kita cek bulan Januari. Nah, di sini kita masukkan 509 ya, 509. Nah, kita
Kita uncek saja ini. Tanggal transaksi tetap 5 April setelah pengesahan ya. Nah, 509 ketika kita masukkan itu lebih kecil teman-teman, yaitu 400.074, sedangkan nota kita yaitu 408.45. Maka yang kita masukkan ya hanya ini 400.074, karena kalau kita masukkan contohnya 511 tidak sesuai anggaran ya yang kita anggarkan ya. Yang kita anggarkan hanya 509 ya. Oke, maka yang bisa kita masukkan yaitu 400.074 ya. Kita oke saja, 400.074 kita masukkan di buku kas, 400.074 di BKU juga 400.074. Nah, untuk BKU ada tanggal transaksi yaitu 5 Januari, tanggal lunas yaitu tanggal 5 April ya, biar ketika pengawas datang kita bisa menjelaskan dan menerangkan sedetail mungkin atau apabila ada monef gitu ya. Lanjut yaitu Telkom. Begitupun Telkom apakah lebih besar atau lebih kecil ya, kita cek di Telkom bulan Januari yaitu 409.500. Telkom saya atau internet saya ini stagnan ya, tidak berubah. Jadi karena tidak ada tambahan telepon atau tambahan yang lain, TV kabel dan lain sebagainya, sehingga stagnan 409.500 ya. Maka otomatis akan sama kalau kita cek per bulannya langganan TV kabel atau internet bulan Januari. Kita cek saja 409.500 ya, stagnan. Oke, kita klik OK. Di sini kita masukkan di buku pembantu kas 409.500, kas juga 409.500. Lalu tagihan air sama ya. Tagihan air di sini PDAM lebih besar atau lebih kecil, kita lihat saja di penganggaran kita SPJ ya. Tagihan air Januari kita masukkan 1 ya. Kalau Bapak Ibu ada penghitungan mungkin berapa kubik gitu ya, tinggal dibagi saja. Nah, di sini 150, maka lebih kecil ya dari angka nota kita. Maka kita hanya bisa memasukkan 150. Oke. Kita masukkan di sini 150. Dan di sini juga 150, maaf. Di BKU juga 150. Oke. Lalu di sini ada honor ya. Honor di sini ada 2 guru dan 2 tendik ya. 2 guru dan 2 tendik. Sini juga sudah saya siapkan. Bapak Ibu juga bisa mengikuti seperti saya. Bila mengikuti aplikasi saya yang saya berikan, silakan disesuaikan. Lalu di sini saya masukkan untuk honor, tetap transaksinya 5 April ya, sampai nanti bulan April ya. Tergantung pembelian di tanggal berapa. Di sini honor Januari 44 2.500.432 sama kan, 2.500.432. Oke, sama, kita klik saja oke. 2.500.432 kita masukkan di sini 2.500.432. Di BKU juga 2.500.432, atau bisa tinggal copy saja ya dari kas tadi. Lalu yang kedua yaitu ada beliau 546.936, kecil ya. Disyukuri apa yang ada. Oke, Januari 12 546.936 ya, 546.936. Oke, langsung lanjut. Sudah benar 546.936. Di BKU juga 546.936. Oke.
Setelah itu di sini ada 2 tendik yang saya gaji sama setiap bulan ya, yang digaji sama setiap tendik, yaitu 1458496 dan 1458496 sama. Maka di sini saya masukkan satu persatu, yaitu beliau 8 1458496 ya, 1458496 sama. Oke. Lalu yang kedua juga honor bulan Januari 8 hari ya, 1458496. Oke. Nah, oke, sama. Sekarang kita masukkan ke kas ya. 1458496. Kita copy saja ya. Bisa copy sini. Sama di BKU juga kita copy. Langsung kita pastekan di sini. Kita pastekan di sini. Nah, kita cek buku pembantu kas kita, yaitu 2451066 ya. Kita lihat 2451066 di sini, 2451066 sudah sama alias balance ya di buku kas kita. Nah, kalau kita lihat BKU pasti berbeda, karena di BKU ada bunga bank dan pajak bank. Di bulan Maret juga ada bunga bank, pajaknya tidak ada. Maka otomatis berbeda ya, sehingga BKU kita akan beda dengan Arkas, karena di Arkas bunga bank itu tidak ada nilai 0 di belakang, tidak ada nilai di belakang koma. Sehingga kalau kita maksakan masukkan, maka kita tidak bisa balance. Maka dibutuhkan aplikasi tambahan seperti ini, apa manual ya, manual. Baik, lanjut Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah ada transaksi sampai bulan April ya, sampai bulan April. Kita copy saja dari sini ya, biar cepat. Nah, kalau kita copy di sini ya, kita salin atau kita copy gitu ya. Lalu kita pastekan saja di buka BKU kita. Kalau seandainya ada warning di sini, kita cek ya. Ada warning seperti ini berarti kita melampaui batas. Ya. Padahal batas kita sampai sini, sedangkan yang kita copy itu sampai sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kira-kira 9, 10-an ya, 9, 10, 11. Nah, maka kita nambah kolom ya. Caranya kita protect-nya ini kita klik saja ya, masuk di preview ya, lalu protect-nya kita klik, nanti akan tidak terprotek. Nah, caranya kita masukkan di tengah-tengah ya, jangan di bawahnya pas, kita masukkan di tengah-tengah di sini, lalu kita masuk ke beranda dan kita sisipkan atau insert ya bahasanya kalau Bapak Ibu. Di sini kan saya bahasa Indonesia ya. Lalu kita sisipkan sebanyak 11 ya, sebanyak tadi berapa kolom ya. Kita sisipkan, saya 11 saja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke. Nah, lalu setelah disisipkan, kita klik di bawahnya angka ini ya. Ini ada titik kecil ini ya, titik kecil ini. Kita masukkan di sini tengah-tengah. Nah, pojok sini, pojok bawah, kanan bawah ini kan ada titik ini. Kita masukkan di sini. Nah, kalau sudah muncul tanda tambah ini, kita klik, tahan ya, kita geser ke bawah. Sampai bawah. Nah, ini kita lepas. Oke. Kenapa? Karena nanti biar ngopi ya, rumusnya. Rumusannya biar terkopi. Oke, nah kalau sudah kita tarik seperti ini, kita masuk ke preview lagi, kita protect lagi ya. Kita klik OK aja. Ini bahasa Indonesia, kalau Bapak Ibu mungkin bahasa Inggrisan ya. Saya nggak bisa bahasa Inggris. Oke, everybody. Langsung kita masuk ke buku kas lagi, kita copy lagi ya. Kita copy, lalu kita pastekan di buku kas umum ya. Kita pastekan di sini. Nah, di sini sudah bisa ngopi ya. Oke.
Nah, di sini ada PPN ya Bapak Ibu, dari pembelian refill tinta ini ada PPN ya milik saya nanti. Nah, saya copy lalu saya tambahkan di sini. Nah, ada PPN di sininya. Nah, di sini PPN 11% refill tinta pigmen. Di sini juga PPN. Nah, kenapa kok ada dua? Sebagaimana yang kita ketahui, kalau dalam BKU itu contohnya di sini PPN 7.500 ya. Di sini juga maka kita masukkan di pemasukan dan pengeluaran 7.500. Nah, ini di sini value nggak usah bingung Bapak Ibu, karena di sini tidak ada angkanya. Kalau nanti di sini ada angkanya, di sini tidak value lagi. Seperti kita contohkan di sini 0000 itu ya. Kita tarik itu. Nah, otomatis angkanya akan otomatis ya. Karena tadi belum ada angka. Ini contoh saja. Oke. Oke. Nah, lanjut ya, kita lanjut ke bulan Februari. Kita SPJ kan bulan Februari ini koran ya, koran lagi bulan Februari. Nah, kita masukkan 1 sama seperti tadi yang awal ya, Februari 1. Nah, tetap 5 April. Kita masukkan di sini 120.000. Di sini di BKU juga 120.000. Di sini tanggalnya yaitu tanggal transaksi belum saya copy. Sini saya copy dulu biar balance nantinya ya. Di BKU. Nah, di sini karena tadi ada pajak ya. Saya kopikan 1 2 3 4. Ya, ingat di copy jangan di cut ya, nanti kalau di cut rusak rumusnya. Ini tetap ya 27. Oke, ini semua 5 April ya, saya tarik saja ke bawah sampai 5 April. Nah, sampai sini 5 April. Di sini sesuai ini ya. Nah, oke, karena 27 ini sudah pembelian di atas pengesahan ya, sehingga saya lunas dibayarnya tetap tanggal 27 seperti itu. Baik, lanjut. Setelah itu ada Telkom. Nah, di sini ada Telkom, listrik ya. Sampai nanti kita menemukan permasalahan, apakah angka di sini kalau kita masukkan 509 sesuai volume kita itu 400,074. Nah, kalau di sini bulan Februari listrik kita yaitu 322,410. Nah, bagaimana cara menghitungnya Bapak Ibu? Kita bagikan. Contohnya gini, 322,410 ya. Nah, ini 322,410 kita bagi 786. 786 ini dari mana? Dari angka maksimal harga yang kita ajukan, yaitu 786. Kalau Bapak Ibu mungkin 1400 ya, 1400 Nah, itu di sini Bapak Ibu silakan gunakan dibagi 1400, tapi di sini saya 786 ya. Kalau di bawah 786 bisa kita rubah menjadi 700 contohnya gitu ya. Bisa, tapi kalau di atasnya 786 yang kita anggarkan maka tidak bisa ya, 787 gitu contoh. Nggak bisa, yang kita anggarkan hanya 786. Oke. Nah, di sini 509786 kalau kita masukkan
kalau kita hitung, kita bagi, itu akan menjadi 4, 10, 1, 9 sekian. Pada di belakang koma kan nggak bisa, maka yang kita bisa masukkan hanya 4, 10. Di sini maka kita masukkan 4, 10. Ya, mendekati angka kita 322, 260. Sedangkan di sini 322, 410. Maka yang kita entry hanya 322, 260. Maka klik OK saja. 322, 260. Kita masukkan di sini 322, 260. Sini juga PKU 322, 260. Oke. Nah, sudah. Oke. Nanti di sini pasti kalau kita SPJ kan lagi bulan Februari, contohnya listrik ya tadi Bapak Ibu. Nah, di sini ada sisa 99. Nah, ini yang nanti akan kita geser ya, yang menjadi pergeseran di sini. Nah, tapi kalau Bapak Ibu ada dua listrik ya, dua rekening listrik ya, maka contohnya Bapak Ibu menganggarkan yang satunya 1.400.000, yang satunya 500.000. Nah, maka silakan cari yang mendekati 1.500.000 dan 500.000 tadi. Contohnya yang pertama 1.500.000 berapa gitu ya. Lalu tersisa berapa? Nah, itu yang dicari. Oke. Apabila kurang paham, Bapak Ibu bisa datang langsung ke saya, kita belajar bersama ya. Kita belajar ya, bukan tutorial maksudnya bukan seperti bintang tamu kemudian diundang kemana, bukan seperti itu. Tapi walaupun Bapak Ibu nanti bisa datang, kita belajar bersama. Tujuannya untuk sharing ya, bukan kayak seminar gitu, bukan ya. Bisa kita belajar bersama, kita cari yang terbaik gitu ya. Atau Bapak Ibu bisa tanya langsung ke penyelia masing-masing. Ingat, bisa tanya langsung ke penyelia masing-masing. Di sini kita hanya sharing dan cara menyelesaikan permasalahan. Oke. Di sini saya akan pause ya sampai nanti saya menemukan permasalahan baru, nanti akan saya jelaskan ya. Saya pause, saya percepat biar karena terdorong waktu ya, terbentur waktu. Saya percepat, nanti kalau ada menemukan sesuatu yang berbeda atau yang baru, nanti akan saya tunjukkan di sini. Jadi tetap pantau terus, jangan skip ya, nanti Bapak Ibu akan kelewatan. Oke. Baik Bapak Ibu, di sini saya sudah masukkan sampai bulan Maret ya, sampai bulan Maret. Tinggal tersisa bulan April. Baik, caranya seperti tadi kita SPJ-kan, yaitu tagihan listrik, tagihan koran ya, majalah bulan April. Di sini tinggal tersisa April ya. Oke. Nah, ini sudah di buku pembentuk kas sudah saya masukkan April ya, sudah. Lalu sekarang listrik bulan April yaitu 413.130. 413.130. Oke, 413.130. Kita lihat di sini. Nah, tadi saya masukkan listrik. Nah, bulan tagihan listrik ke bulan April ya. Karena bulan Maret ada sisa ternyata 195 dan bulan Februari ada sisa 99. Sedangkan bulan April itu lebih kecil nilainya dari nota ya, yang 413, ini 400.074 ya. Maka di sini langsung klik OK.
400.074 saya masukkan di sini 400.074, di PKU juga 400.074. Oke, lalu maaf ini ya yang sini. Telkomnya 409.500 masih apa namanya stagnan ya, 409.500. Internet saya bulan April saya langsung masukkan di SPC internet April 1. Oke, 409.500 kita cek di sini 409.500 ya, di sini 409.500. Oke, nah lalu selanjutnya yaitu tagihan air PDAM bulan April yaitu 104.4410 ya. Oke, di sini lebih kecil ya, maka caranya April satu, sini 104.440. Oke. Nah, kalau Bapak Ibu di sini menggunakan kubik, maka dibagi ya, volume dibagi dengan harga maksimal ya, seperti listrik tadi pembagiannya hampir sama. Oke, kita oke 104.440. 104.440 ya. Lalu ada pembelian materai. Pembelian materai 10.000 ya. Di sini pembelian materai itu 200 ya, di kantor pos Karangpilang. Langsung aja, maaf, di sini dan di sini. Ini ya, kantor pos Karangpilang, nomor teleponnya juga ada. Oke, langsung kantor pos. Kita beli berapa kan materai? 200.000 ya. Kita langsung masukkan 200.000. Dapos ya Bapak Ibu, kalau apa namanya, kalau mau memperbesar tarik saja gini ya. Nah, ini nah, di sini nama toko kantor pos Karangpilang, alamat kita kopas saja dari sini ya.
nomor nota tidak ada, nomor kosong, nomor telepon 031. Ini bisa kita lihat di sini. Teleponnya nggak terupdate ya teman-teman. Sini kita langsung copy aja dari sini 031, maaf ini ya, kita masukkan di sini, kita masukkan di sini, maaf, kita masukkan di sini ya, sini dulu. Tidak bisa copy teman. 7675081. Oke, saya hapus dulu. Tanggal notanya 22 ya, 22 April. Nomor handphone nggak ada, coba kita masuk ya, kalau tanpa nomor nota dan nomor handphone. Nah, ternyata bisa. Lalu di sini tanggal masuknya yaitu 22 April ya. Tanggal nota dan tanggal lunasnya 22 April sama. Lalu ini tidak ada, maka kita klik OK. Sudah masuk materai. Nah, lalu yang terakhir yaitu ada pembelian lagi yaitu refill tinta. Sebenarnya belum beli ya, cuma ini buat contoh saja. Kemudian tinta refill tinta printer ya, yaitu 599.400. Ini di buku pembantu kas ya, nanti saya masukkan di markasnya dulu. Seperti tadi kita panjangkan dulu, panjang kali lebar. Pembeliannya tanggal notanya yaitu tanggal 27 ya, tanggal transaksinya tanggal 27 April. Lalu di sini ini kita pilih yang ini ya, pembelian refill tinta. Nah, di sini kita masukkan ya, terserah ya, CV Maju Jaya, CV gini aja. Lalu alamatnya bebas ya, terserah Bapak Ibu. Ini saya ngawur saya, nah belum boleh. Nah, ini karena nggak suka, seperti sampai sini saja. Lalu nomor notanya yang kita masukkan bisa PO ya, PO nomornya. Yang terakhir biasanya 0321 454. Terserah PO nya berapa ya. Nomor telepon nggak usah, nomor handphone pokoknya salah satu aja, 081 259 431
556. Nah, di sini pembeliannya 27 April ya, karena sama notanya. Kita centang sini, kita klik OK kalau sudah sama ya. Nah, di sini totalnya yaitu 599.400, sudah sesuai ya, 599.400 sesuai dengan anggaran. Menggunakan pajak ya 11%. Nah, kalau kita di sini kan menggunakan pajak karena tidak di atas 2 juta, maka di sini tidak terhitung, teman-teman. Tapi kalau di atas 2 juta itu kita akan terhitung. Sedangkan kita pada saat penganggaran yaitu menggunakan pajak, maka harus ada laporan pajaknya. Ya. Ini contoh saja. Kita perlihatkan di sini SPJ Siplah gitu ya. Ini apa namanya? Kita bisa melihat ini SPJ buatan ya, buatan SPJ buatan gitu. Jadi apa namanya? Untuk contoh teman-teman saja. Nah, di SPK kita cek ya, di SPK-nya. Nah, di SPK ini ada 59400. 59400 ini pajaknya. Maka di sini kita masukkan 59400 itu pajak. Ya. Jadi kalau 599.400 dikurangi 59400 ya. Kita jumlah 599.400 dikurangi 59400. Ini dikurangi ini hanya 540.000 ya. Maka saya masukkan di sini di buku pemandu kas 599.400 dengan plus pajak ya di buku pemandu kas. Sedangkan di buku BKU ya, yang sini kalau kita masukkan ya, ini contoh ya teman-teman, kita belajar bersama. Berapa tadi yang kita hitung pembeliannya 540. Lalu di sini 59400, maaf, di pemasukan ya 59400. Di sini juga 59400. 59400, 59400. Oke. 540. Nah, di sini 599.400 ini sebenarnya menggunakan pajak, tapi karena tidak sampai 2 juta maka tidak terhitung pajaknya ya, seperti itu. 599.400 di kas ya. Lalu maaf ya, di BKU juga 599.400. Maaf, ini 599.400. Nah, ini teman-teman, 599.400, 599.400 dan 599.400. Oke. Seperti ini penghitungan pajaknya. Ini dengan ini ya. Di BKU-nya. Oke, nanti kita cek sama-sama. Kalau salah tinggal kita menyesuaikan ya. Namanya juga belum belajar kita. Lalu kita klik OK, ini 27 April. Oke. Nah, di sini sisanya harusnya 5.801 rupiah ya, karena belum dengan apa namanya honor belum saya masukkan. Kita masukkan honornya dulu, teman-teman. Kita masukkan honor bulan April. Maaf, salah ya, harusnya tanggal 28 April. SPJ ini tanggal 28 April. Lalu honor 44. Lalu SPJ lagi honor April 12. Nah,
terserah Bapak Ibu ya, kalau ada mau mengurangi bisa di sini, bisa kita kurangi seandainya tidak sampai 11 itu cuma 11 gitu ya, silahkan. Tapi kan di sini saya sesuai 11 saja. Lalu SPJ honor lagi, beliau 8. Oke, SPLJ lagi yang terakhir honor 8. Oke. Sisa 332.608. Kita cek ya. Nah, di sini sisanya 692, teman-teman. Berarti ada kesalahan di sini. Ya. Ada kesalahan, beberapa kesalahan di sini yang harus kita benarkan. Nah, kita cek ya. Kita cek bersama-sama. Nah, di sini tagihan listrik April bukan 40.074 tapi 400 ya. Nah, 332.608. Kita cek lagi 608. Nah, sudah sama. Berarti sudah selesai, sudah sama. Nah, sekarang kita lihat antara BKU, bank dan kas ya bulan April. Kita cek di sini buku pembantu bank bulan April ya. Itu 644.970. Kita masuk di BKU. Buku pembantu bank 644.970. Lalu buku pembantu kas 332.608. 332.608. Nah, 332.608. Nah, berarti di sini ada kekeliruan ya. 6 harusnya yang 699 di sini. Mungkin di sini ada yang nah ini ya 400 seperti tadi. Nah, 339.057. 70. Nah, betul, sudah sama ya. Caranya seperti itu. Berarti kita sudah selesai cara mengentri buku pembantu bank, kas dan pajak. Nah, pajak sekarang kita masuk di buku pembantu pajak. Maaf, mana ya tadi? Buku pembantu pajak sih. Ya betul. Admin buku pembantu pajak. Nah, ini ya buku pembantu pajak di bulan April. Karena Januari, Februari, Maret nihil ya. Sekarang bulan April ya, ada refill tinta pigmen ya. Ini nanti diperbarui lagi. Refill tinta pigmen PPN, yaitu kita kembali ke BKU tadi 59.400. Nah, oke, tanggal bayarnya yaitu tanggal 27 April 2022. Nah, ini nanti
sudah selesai. Ini untuk membantu tanggal pembayaran kita. Nah, untuk nama sekolah, Bapak Ibu tinggal klik di profil sekolah aja, contohnya SMP Arif. Iya. Maka di sini sudah otomatis ngisi, teman-teman. Ya. Tinggal sesuaikan nama dan tempat teman-teman aja. Nah, oke. April, nah ini tadi sudah, berarti sudah selesai juga realisasi saya sampai bulan April ini. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Kita langsung kunci ya, karena sudah sesuai. Kita kunci cara mengunci, kita kembali ke aktivasi BKU, lalu kita klik bulan April ya. Kita apakah yang April? Oke. Nah, kita klik oke saja. Nah, di sini tidak usah dimasukkan ya. Kita klik oke saja. Oke, sudah. Lalu kita klik ke utama, ke dashboard ya, ke utama, kita sinkronkan saja. Sampai kita tunggu sampai selesai ya sinkronisasi ini, lalu kita backup. Oke, sinkron data berhasil. Kita ke dashboard, kita keluar, tutup aplikasi, keluar lagi. Nah, kita backup dulu ya supaya aman. Itu caranya, langsung saja di pencarian seperti biasa, persen app data persen, kita enter, attach, arkas, kita copy ya, lalu kita masuk di tadi yang backupan kita buat folder baru 3. setelah pelaporan April, kita masukkan di sini. Sebenarnya ada caranya lagi ya, cukup satu folder gitu ditumpuk, cuman harus ada tanda, contohnya kasih 1, 2. Cuman nanti kalau teman-teman nggak bisa, takutnya teman-teman malah jadi runyam. Jadi dibuat seperti ini aja ya, untuk mempermudah teman-teman sih sebenarnya. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa unduh semuanya manual saya seperti ini. Apabila teman-teman berminat silahkan, dan jangan lupa like, subscribe juga untuk membuat semangat saya lebih bersemangat lagi, sehingga saya anggap teman-teman mendukung ya. Maksudnya itu berarti teman-teman ada perhatian untuk saya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu. Apabila ada pertanyaan silahkan komen, dan silahkan hubungi saya atau bisa langsung datangi saya ya. Open BO. Oke, see you.